Allah SWT yang telah melimpahkan kita semua dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan untuk hari ini kita, Bapak Ibu kan sudah selesai mengajar, terus ada yang selesai beraktivitas di TO ya Bapak ya. Kita bermain sebentar ya Bapak Ibu. Clue-nya hari ini, kata kunci clue, bumi itu bulat. Ya, sekali lagi, clue hari ini, bumi itu bulat. Ya. 10 itu 1. Ingat ya, kata kuncinya, bumi itu bulat. 16 1, 18 2. 19 berapa Bapak Ibu? Clue-nya bumi itu bulat. Ya, betul Bu Marlina. 1. Lagi. Bumi itu bulat. Ya, clue-nya bumi itu bulat. 10 1. 21. 88. Berapa Bapak Ibu? 88. Ingat clue-nya, bumi itu bulat. 88. Berapa? 4. Clue-nya bumi itu bulat. 88. Ya, sudah paham Bapak Ibu ya? Sekali lagi. Dan 17 0. 11 0. 200 berapa? 2. Ya, sudah paham. Sekali lagi. Clue-nya bumi itu bulat. 12 0. 208. Berapa Bapak Ibu clue-nya? 208. Ya, 3. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang di pikiran Ibu tentang budaya positif itu apa? Kebiasaan melakukan hal yang positif. Oke, ya, benar. Bisa. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif, yaitu 1. Ada perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, dan ada keyakinan kelas, dan kemudian ada segitiga restitusi. Dan di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita dalam pembelajaran itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa arti disiplin Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin bisa ya. Ya. Ya, betul. Iya, iya. Sekolah. Iya. Iya Bu Intan, benar
lagi. Nah, di sini dalam budaya kita itu makna kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Di sini kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Kemudian di sini dalam budaya kita, nah ini Bapak Ibu, di sini motivasi perilaku manusia yaitu ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan atau motivasi tingkat di atas motivasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan dan tidak nyaman, atau murid takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensinya ada penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon dan murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusinya yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini pengertiannya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaannya. Misalkan contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu berarti guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit.
Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu contoh perbedaannya Bapak Ibu. Dan di sini ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang terakhir manajer. Di 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, kepala sekolah, dan itu semuanya kita ada di situ Ibu, di 5 kontrol tersebut. Kemudian di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, kalimat yaitu kalimatnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kalimatnya berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa. Kemudian kalau teman, dia kayak mengajak, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu harus ada? Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kita membuat kesepakatan. Kita membuat kesepakatan kepada anak sehingga anak itu akan tahu ketika dia berbuat salah, misalkan datang terlambat, kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Nah, kalau mengendarai motor, kita kan harus memakai helm, harus ikut aturan di lalu lintas. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu peraturan. Bisa dikatakan dengan keyakinan. Kemudian, nah di sini ada contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya berdiskusi tentang peraturan atau keyakinan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kita mulai kesepakatan. Misalkan si Solik ini sering tidak memasukkan baju. Ya Bapak Ibu melihat Solik itu beberapa murid juga ada yang tidak pernah memasukkan baju. Nah, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita membuat kesepakatan. Nah, setelah ditulis, dia tidak memasukkan baju itu termasuk apa? Disiplin atau apa? Kita tidak boleh memasukkan kata kalimat negatif. Kita hanya memasukkan kalimat positif. Misalkan kalimat positifnya yaitu Solik tidak memasukkan baju seragam. Itu kan kalimat negatif ya Ibu ya. Kemudian kalimat positifnya apa? Disiplin. Iya Ibu. Oh iya. Iya, iya Ibu, monggo enggak apa-apa. Iya, saya lanjutkan langsung ya Ibu. Nah, ini adalah menentukan keyakinan kelas. Nah, setelah kita tadi kesepakatan ya tentang Solik tadi tidak memasukkan baju, akhirnya kan saya membuat keyakinan kelas. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bu Marlina sama Bu Marlina di kelasnya Bu Marlina aja nggak apa-apa. Iya, Marlina secara dinas. Iya, Ibu silakan monggo. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Di sini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja akan mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gorsen 2004. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, Ibu. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi bukan pada solusi dan dapat atau mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini restitusi yaitu ada menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa seperti yang saya katakan tadi ya Ibu ya. Semua pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa. Bapak Ibu masih semangat? Masih bisa mendengarkan saya? Oke, kita tepuk semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Selanjutnya ada contoh kasus, misalkan di sini. Arya tidak terima setiap piket di hari Rabu selesai keterampilan tata boga. Temannya selalu tidak membantu mencuci alat-alat dapur. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Mana yang ada menstabilkan identitas, terus kalimat mana yang validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita lihat. Hari ini Bapak Ibu selesai mengajar, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Capek, lelah, pasti ada beberapa murid yang membuat tidak nyaman, ada Bapak Ibu? Atau ada yang selalu bikin kita tertawa ketika mengajar anak-anak? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya Bu, saya tidak mau dia kata adalah saya setia saya selalu berdiri anak-anak campur dari selalu panas. Ya wajar Pak, Ayah marah dan besar karena kamu mencuci alat dapur sendirian dan tidak dibantu. Bukan salah menghargai dengan perilaku kamu yang tidak baik, seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan perilaku Anda sampai membuat meja. Apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak bukan. Menurut Anda, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tadi informasi tidak kelas. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati penting tidak? Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus dapat berusaha. Anda bersedia menghadapi masalah ini? Bersedia bukan. Apa Anda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sahabat dan penyelamat tidak marah dan saya akan melaporkan guru paling khas. Tetap semangat ya Anda, dan Anda sudah bisa kembali ke kelas. Tenang bukan. Itu adalah salah satu contoh kasus yang saya memakai dengan segitiga restitusi. Nah, di sini untuk kalimat menstabilkan identitas.
Nah, kalimat menstabilkan identitas mendapatkan laporan dari teman-teman. Nah, ini saya dengan kalimat Arya, tadi saya mendapat laporan menstabilkan ya Ibu ya. Itu tadi kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita cari dengan kalimat validasi tindakan yang salah. Kenapa ayat salah? Ayat secara ini ayat aku dan merah dan selalu tidak digatu itu di ayat dapur. Oh begitu, ya wajarlah kalau ada marah dan besar. Di posisi kamu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan, Kak Yani? Saya marah karena tadi dan saya pikirkan dari Tuhan. Oh begitu, pasti validasi yang salah. Itu tadi kalimat validasi yang salah ya, apa tindakan yang salah ya Ibu ya. Arya memukul, menggebrak meja, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, atau peraturan. Si kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya Bu, saya tidak mau dia berkata, saya sedia bikin kesalahan setelah ada Tuhan, saya selalu sendiri anak-anak campur, jadi selalu panas. Ya wajarlah, Arya marah dan besar karena kamu mencuci alat dapur sendirian dan tidak dibantu. Bukan salah menghargai dengan perilaku kamu yang tidak baik, seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan, kita sudah mulai mencari keyakinan kelasnya apa. Kita membuat kesepakatan dengan Arya. Tidak Tuhan. Menurut Arya, keyakinan kelas apa yang sudah dilalui? Kalimat ini kita membuat keyakinan kelas bersama siswa. Ketika anak tersebut berbuat yang tidak sesuai di dalam kelas atau di luar. Misalkan saya kemarin menemukan mungkin membawa rokok di pos kambing. Akhirnya kan saya memegang atau mengambil rokok tersebut. Saya berdiskusi dengan wali kelasnya yaitu Bu Isti. Akhirnya apa? Saya dan Bu Isti mencari. Kita buat keyakinan kelas dengan mukir. Apa? Selanjutnya dia apa? Seperti itu. Kenapa? Kok sampai dia mau merokok atau apa? Akhirnya saya membuat segitiga restitusi dengan Bu Isti dan mukir untuk menyelesaikan masalah dia yang membawa rokok atau merokok. Seperti itu Bapak Ibu. Di kelas Bapak Ibu ketika ada murid yang berbuat seperti itu, Ibu bisa membuat penerapan seperti ini, yaitu segitiga restitusi. Jadi anak akan merasa nyaman dan anak tidak merasa disalahkan. Oh kamu salah, kamu tidak boleh seperti ini. Nah, itu kan kalimat negatif yang kita tidak boleh lakukan. Kita harus memakai kalimat positif. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini Arya setelah tadi dia sudah mulai Itu satu sama ada kelas 12 Rabu. Terima kasih Tuhan, saya dapat selalu juga dikatakan agar tidak dapat terlalu seolah dan saya akan tidur lebih kepada wajar itu baru patung. Tadi Bapak Ibu kan sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ketika ada murid Bapak Ibu di kelas. Nah sekarang penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu sudah
melihat pemaparan saya tentang budaya positif. Pak Ibu di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Ardi. Oh, slide ke-11. Itu kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Menurut Anda manakah yang lebih efektif dan berhasil jika itu diterapkan untuk anak-anak SLB selain anak tunarungu? Tadi kan contoh-contohnya anak tunarungu. Bagaimana jika itu pilihan Anda mana yang nanti diterapkan untuk anak C maupun autis, bagaimana? Bisa apa tidak? Terus bagaimana penerapannya? Terima kasih Bapak. Untuk kasus ini kan cenderung ke anak tunarungu dan anak normal ya Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan untuk anak tunagrata, autis, tunadaksa yang mampu rawat atau apa, itu dengan secara sederhana Bapak. Misalkan dia membuang, misalkan anak autis ya, membuang barang, ambil, kita suruh ambil, karena itu sudah konsekuensi dan hukumannya kita tiga-tiganya itu bisa kita pakai. Kita lihat permasalahan. Kalau untuk membuang, dia membuang, berarti itu kan konsekuensi. Konsekuensinya guru memberi konsekuensi untuk mengambil. Nah, itu konsekuensi. Kalau untuk yang di kasus dia membuang. Kemudian kalau di kasus hukuman, misalkan kalau hukuman itu kan cenderung ke anak tunagrata atau tunarungu. Kalau anak autis itu kan belum paham dengan kosakata ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang bisa. Tunanetra juga bisa pakai. Misalkan Noval tidak mau mengerjakan PR. Dengan PR-nya Pak Ardin yang kerjakan, Pak Ardin berikan kepada Noval, Pak Ardin bisa memberi hukuman dengan itu tadi, keyakinan kelas yang seperti saya lakukan kepada video tadi itu, dengan secara yang sederhana. Kalau dia tidak melakukan keyakinan kelas tersebut, nah berarti ada konsekuensinya yang harus dilakukan, yang harus diterima oleh Noval, seperti itu. Jika anak-anak tersebut belum memahami perintah atau tadi yang belum memahami kosakata, bagaimana itu penerapannya untuk anak-anak itu? Lebih ke dasar ya, lebih ke kosakata yang tidak terlalu panjang, hanya ambil pensil. Kalau tidak mau, bagaimana? Kita tetap pegang, ambil, kayak gitu. Kita dengan ambil, kita bantu Bapak, ambil, dia akan tahu. Oh, Pak Guru ini sedang keyakinan kelas yang dilakukan. Oh, mungkin dia tidak paham, tapi dengan tindakan dia akan tahu. Tekanan tangan, tapi tidak sampai sakit ya Bapak Ibu, hanya tekanan yang sangat ringan sekali. Itu dia akan paham, anak-anak autis akan paham. Itu saya lakukan ketika ada di tempat terapi. Ketika dia membuang, dia tidak mau, ambil, kita bantu dengan pegang tangannya dan dia akan paham secara perlahan. Begitu Bapak. Bagaimana Pak Ardin? Terima kasih Pak Ardin. Ada lagi pertanyaannya? Sudah. Terima kasih atas diskusinya, atas pertanyaannya ya Bapak
demikian atas pemaparan saya tentang budaya positif. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah datang ke aula ini untuk mendengarkan paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, bagus. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Siapa tahu keyakinan kelas ya apa? Peraturan. Peraturan kelas ya. Keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Ya, betul. Di sekolah ada peraturan tata tertib sekolah. Peraturan tata tertib sekolah. Kalau di kelas apa? Peraturan tata tertib sekolah. Kalau di kelas ini apa? Di kelas ya. Peraturan itu aturan. Keyakinan yang harus dilaksanakan ya. Di kelas kita juga harus ada keyakinan kelas. Kalian akan meyakini bahwa di kelas ada keyakinan kelas. Paham? Iya, betul. Sekarang misalnya kalimat negatif ya. Kalimat negatif ini tidak boleh dalam keyakinan kelas. Tidak boleh, harus menggunakan kalimat positif. Kalimat negatif apa? Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Jangan buang sampah kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh. Menggunakan kalimat positif apa? Menjaga kebersihan. Ini ya. Tahu
Ya, tidak membuang sampah kalimat negatif ya. Kalimat positif menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Contohnya kalimat negatif untuk keyakinan kelas atau peraturan kelas. Apa? Baju harus rapi. Baju tidak boleh keluar. Baju tidak boleh, tidak boleh. Harus apa? Kalimat positifnya memakai baju yang rapi. Ya, betul. Memakai baju yang rapi. Kemudian apa lagi? Tidak boleh mencontek. Kamu ngerjakan tugas. Elsa melihatnya nih. Tidak boleh. Nah, kalimat negatif. Tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya apa? Harus jujur. Apa? Nah, tidak boleh mencontek. Kalimat negatif. Kalimat positifnya? Iya, betul. Harus jujur. Kemudian apa? Setelah masak kemarin Arya apa? Tidak mencuci. Ya, tidak mencuci. Tidak mencuci alat apa? Termasuk apa? Ya, kalimat positifnya apa kemarin? Saling menghargai. Saling menghargai. Tidak boleh bertengkar, ya. Tidak bertengkar. Tidak bertengkar dengan teman, tidak boleh. Tidak mencuci alat dapur, tidak boleh. Kalimat negatif ini tidak boleh dipakai. Pakainya ini. Ya. Keyakinan kelas memakai kalimat positif. Apa ini? Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Saling menghargai ini apa? Seperti kelas yang kurang gak boleh kurang. Oh, bukan. Saling menghargai. Berteman. Nah, tidak bertengkar. Itu saling menghargai. Bu Uka mengobrol dengan Elsa. Tiba-tiba kamu bukan. Itu tidak boleh. Kamu menunggu Bu Uka dan Elsa berbicara. Berbicara dengan teman. Nah, Bu
ya. Jadi yang ada di kelas kalian harus menjaga kebersihan. Salah satunya ini, oke? Ya. Sekarang tempel di sini. Sekarang tempel. Ayo. Ya. Dengan satu, saling menghargai. Dua, tiga, menjaga kebersihan. Empat, mandiri, jujur. Ya, betul. Ini keyakinan kelas kita ya. Sekarang kita tanda tangan karena kita sudah sepakat memakai keyakinan kelas ini. Kita tanda tangan ya. Kita sekarang tanda tangan. Hari ini kita sudah selesai membuat keyakinan kelas dan kalian sudah tanda tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya, kelas 12 Tulang. Sekali. Sangat bersemangat.
sekarang